para pemirsa, Suyanto.id ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat dimanapun berada. Kita kali ini masih membicarakan sehat holistik. Jadi sehat yang tidak saja bergantung pada obat. Nah, tokohnya adalah Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran dan ilmu kemasyarakatan, ilmu kesehatan masyarakat dan keperawatan. Nah, oleh karena itu kita sudah lama nggak bertemu dengan dokter bukan akibat, maksud saya karena beliau beribadah haji, menjadi pelindung haji-haji kita karena beliau adalah dokter haji untuk kali ini, untuk periode naik haji kemarin. Nah, saudara, kalau sekiranya video ini bermanfaat bagi Anda semua, jangan lupa subscribe dan share kepada sanak saudara. Dan video ini bisa ke gadget Anda adalah berkat sentuhan kreatif dari editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono. Nah, kita sapa ya narasumber kita yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita sudah lama dan para pemirsa ada yang bertanya, Dok, kemana Ustadz Dr. Zainal? Saya bilang sedang naik haji. Kelihatannya besok minggu depan baru bisa menghampiri para audiens kita. Ini Dok ya. Selamat Dok ya. Insya Allah hajinya mabrur dan para pemirsa yang mendengarkan karena belum ada 40 hari ini dokter pulang, insya Allah mendapat berkahnya. Amin, amin, Nah, amin. Dok, kita kali ini saya akan mengemukakan mohon untuk dijelaskan kepada para pemirsa mengapa kadang-kadang kita sempoyongan, geliyengan, terutama pada orang-orang yang berusia lanjut. Masya Apa Allah. ini namanya apa ini, Dok? Nggih, nggih, nggih. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Nggih. Jadi saya kira yang perlu kita pahami bahwa kita ini hidup di bumi, Prof. Nggih. Nggih. Yang kedua bahwa dalam surat Al-Mulk sangat jelas itu ayat 15 ya, waladzi ja'alakumul arda dzalulan. Bumi Ya. ini sudah jinak loh, Bro. Oh Tidak ya. gonjang-ganjing seperti idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hmm. Ya. Dan menarik, Prof. Kita diminta untuk berjalan di punggungnya loh, Prof. Oh ya 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 ya. Di punggung Punggung. bumi. Berarti kan Hmm. nun sewu nggih, mestinya enggak perlu oleng nggih. Ya. Famsu fi manakibiha. Nah, beda kalau kita hidup di bulan loh, Prof. Oh, di bulan. Beda, nggih. Di bulan tuh enggak ada gaya gravitasi loh, Prof. Oh ya 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 ya. Malah melayang-layang loh, Prof. Nggih, nggih. Itu fenomena yang lazim. Nah, kalau di bumi ini yang harus disadari, Prof, bahwa alam semesta begitu teratur, satu planet dengan yang lain tidak akan pernah berbenturan ya, Prof. Ya, ya. Di bumi ini kita kenal ada gaya gravitasi. Hmm. Jadi, Prof, kalau melempar sesuatu itu pasti jatuhnya ke bawah. Bawah, ya. Nah, menarik, Prof. Manusia ini kan makhluk yang bipedal, Oke. bukan kuadriped, Prof. Oke, 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 oke. Bipedal itu adalah dua kaki, dua. Oh, kaki ya. Ya, ya, ya. Oke ya. Ya. Dan Tidak yang seperti mobil, Dok ya. Tidak mobil kan kakinya 4. Mila menikah ya Ya. itu. Jadi ini tantangan loh, Bro. Iya. Bagaimana kita bisa berdiri tegak gitu, ya. Maka sekali lagi, Bro, Allah itu menciptakan otot-otot yang melawan gaya Gravitasi. gravitasi. Ya. Melawan gravitasi, Dok. Melawan gravitasi. Itu namanya otot anti gravitasi, Bro. Oh, baru dengar saya. Ini di mana letaknya, Dok? Ya, otot anti gravitasi itu tempatnya di kedua betis. Ya. Satu di otot-otot pernapasan, Prof. Oh. Jadi ini yang minta maaf loh, nyaris diabaikan. Ya, 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 ya. jadi sekali lagi tadi Prof sudah ngendiko, ya sudah menyampaikan pada kelompok khusus
yang sudah lansia. Ya. Gitu. Nah, artinya apa, Prof? Otot-otot anti gravitasinya itu sudah mulai mengecil. Oh, mengecil ya persoalan ini. Kecil. Dan yang menarik Prof Suyanto tadi menghubungkan dengan ibadah haji. Ya, Nah, ya. ibadah haji itu kan tumpuannya pada Kaki. otot-otot anti gravitasi. Ya. Lah, Prof kadang-kadang nun sewu nggih ngudoroso. Saya kok habis saiki kok telapak kaki saya kok agak Jarem. agak jarum ya. Ya, Tetapi kita fokus pada jalannya, Prof. Nggih. ya, Jadi kalau tawaf itu semakin jauh radiusnya, itu ya. kan semakin mengaktifkan betisnya tadi, Prof. Gitu. Juga sa'i pun mondar-mandir, kadang-kadang disertai lari-lari kecil antara lampu hijau dan lampu hijau bagi yang pria loh, Prof. Ya, ya. Anti gravitasinya itu betul-betul eh, beroperasi dengan baik. Ya. Berarti, Dok, berarti kita itu sebaiknya olahraga yang tumpuannya itu menggunakan kaki. Ya tentu saja naik haji itu adalah secara implisit olahraganya hebat. Ketika di tanah air, Dok, sudah hidup biasa, itu makanya jalan kaki, treadmill itu apakah bisa mempertahankan otot-otot anti gravitasi itu menjadi paling tidak stagnan, tidak merosot begitu saja Tidak gitu. merosot, ya, terus Prof perlu perhatian, ya. Hmm. Jadi Prof itu sudah familiar dengan istilah use it Hmm. or Oh, lose lose it. it. Ya, Gitu. use it or lose it. Ya, Lance, jadi di, di, dipakai atau akan saya ya, ambil loh, ya. ya, ya. Jadi semakin jarang gerak itu ya non sewu, semakin mengecil, mengecil, mudah sekali fall, Hmm. jatuh, gitu, Prof. Ya, Sempoyongan tadi. Yang kedua, Prof, tidak boleh kita lupa, tubuh itu selalu mengenal kata kunci control and communication. control and communication. Ya, Dua suku kata yang tidak boleh dipisah, Prof. Jadi Prof bisa tindak, bisa jalan. Itu ada kontrol dan komunikasi terus-menerus antara yang di pusat dan di bawah. hmm. Antara Ya. otak dan otot-otot bawah. Leres, Prof. Ya, Ya, itu luar biasa itu. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa di dalam tubuh kita ini, di kepala, Prof, di telinga dalam itu ada alat yang mengatur keseimbangan. seimbang. Ya. Dan lagi-lagi, Prof, ini tidak digunakan, Prof, Oh, ketika ya, Prof di bulan. oke. Karena apa? Rangsang asli. Ya. Ya, Jadi rangsang asli, Bro. Jadi saraf ini bisa bekerja kan dirangsang terus itu. ya, ya. Rangsang asli sistem keseimbangan itulah gaya gravitasi. Oh. Luar biasa, Bro. Jadi Allah menciptakan gaya gravitasi itu sebenarnya memudahkan hidup manusia, Dok ini. Betul, Bro. Tetapi kalau Bro sudah terlanjur memberikan tema holistik, ya, Ya, ini ya. yang lebih penting lagi adalah hidayah, Bro. Hidayah. Ya, ya itu setuju. Itu ada loh, Prof, dalam surat Al-Mulk itu. Ya, Afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Jadi nusul, Prof. Beda loh makhluk yang telungkup gitu ya, ya, ya. dengan yang berdiri tegak, Prof. Ya, Ya. Apalagi ada komponen hidayah tadi. ya, ya. Semakin gagah ini jalannya, Prof. Saya itu pertama kali ketemu Prof Suyanto itu kaget loh. Kok dengan di YouTube kok beda ya? Jauh lebih mudah, Prof, dalam faktanya itu. Ya masih gagah, sigap gitu. Apalagi didukung oleh pengetahuan tentang apa tosun yang ada dalam diri kita. Ya. Seperti dalam surat Nah, kalau Al-Mulk. terjadi, Dok, kalau Ya, terjadi sempoyongan, itu apa yang dilakukan? Ambil nafas atau diam sebentar, terutama yang untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lansia ya. Gimana, Dok? leres. Yang paling aman tuh duduk kembali, Prof. Oh, duduk kembali. Kembali dan sambil mawas diri loh, Prof. Nggih, nggih. Jangan-jangan saya ini kurang perhatikan konsumsi air minum, gitu, Bro. Iya, iya. Hmm. Karena sekali lagi air minum itu juga nun sewu sangat sangat berpengaruh terhadap sistem keseimbangan kita. Bahkan tidak hanya sempoyongan loh, Prof. Ya,
Itu bisa seperti naik helikopter itu. Oh, melayang-layang, Dok. Oke, itu yang namanya vertigo atau Ya, lightheadedness. ya, 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 ya. Ya. Kepalanya menjadi ringan gitu ya. Ringan gitu, Niko. Terus Itu light. sebetulnya yang menyebabkan kepala menjadi ringan itu karena mekanisme metabolisme tubuh nggak beres sehingga darah kurang ada di otak gitu, Pak Dok. Gimana? Gini, menurut saya mekanisme kontrol dan komunikasi lagi, ya, Oh, ya. main blood pressure, Bro. Hmm. Tekanan darah. Ya, jadi harus betul-betul kontrol dan komunikasi itu berjalan terus-menerus, Bro. Ya, ya, ya. Untuk memelihara supaya kontrol dan komunikasi itu berjalan, apa yang harus kita upayakan, Dok? Minta maaf, Prof. Jadi menurut saya kebanyakan orang ini hilafnya. Iya. Duduk itu sebetulnya harus dibatasi loh, Prof. Oh, ya, ya, ya. Jangan kebanyakan duduk lah, Prof. Duduk 1 jam nanti ganti posisi, gitu. Sehingga dalam forum ini perlu kita perkenalkan dengan satu istilah, Prof. Ya, ya, ya. Kenapa, Dok? Sedentary Oh, lifestyle. oh, sedentary lifestyle. Hmm. Sedenter itu ya. Menurut saya mungkin kalau zaman sekarang ya banyak duduk atau mager gitu, Prof. Ya, mager, ya, mager, ya. Mager, mager hobinya maksi. Wah, malas gerak dan makan nasi. Oh, subhanallah. Saya dapat ilmu baru. Subhanallah, subhanallah. Wah, ya, ya. Jadi kuncinya, makanya ketika saya memakai smartwatch itu, Dok, setiap 1 jam duduk itu diingatkan, Dok. Yes, Terus diberi tanda orang berdiri jalan-jalan gitu, Dok. yes. Dan menurut saya, Prof, kalau di negara maju seperti di Amerika yang panjenengan sangat familiar, itu perusahaan besar itu selalu mematikan komputer setiap 1 jam, loh, Prof. Wow, wow. Gitu. Ya. Sementara Prof masih bermasalah dengan komputer yang barunya ini. Masih gaptek, Dok. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Itu ada urusannya dengan makan nggak, Dok? Kalau sempoyongan itu. Nah, menurut saya, Prof, bahwa makan itu sebetulnya mengaktifkan apa yang kita namakan old vagus nih, ya. Oh, bagus ya. Old vagus atau vagus kuno. Ya, bagus kuno. Vagus itu kan saraf pengembara, Prof. Ya, ya, ya. Efeknya menyeluruh, terutama kalau ini aktif, maka akan terjadi sabotase oksigenasi otak. Hmm, Jadi kalau orang itu makannya kekenyangan, ya insya Allah jatah oksigen otak berkurang. kurang. Ya, ya. Padahal, Prof, otak itu meminta 20% dari oksigen yang berhasil kita konsumsi loh, Prof. Oke. Nah, Ya. itu kok disabotase oleh pencernaan lah ya, minta maaf. Itu itu ya, yang otak reptil, Dok, itu ya. Terus otak reptil itu kan tugasnya wilayah makan dan Makan. Nah, hubungan dan suami kalau istri. otak reptil kalau ngirim WA itu kapan kuliner gitu kali, Dok. Tapi menurut saya loh, Prof, makan itu mulia. Ya, Selama kita mengetahui batas. batasnya. Yang Kulu washrobu wala tusrifu. Makan oke. dan minum tapi Ya, jangan melampaui batas. ya, yang dicontohkan oleh Nabi sepertiga air, sepertiga Beres. udara, sepertiga makanan gitu, Dok ya. Jadi tidak pernah suduen gitu. Jadi Nah, istilah kedokterannya apa itu suduen itu, Dok? suduan lain ini sampai sekarang ini susah dicari, Bro. Banyak bahasa Jawa yang di kamus susah pada dicari padananya. Ya, ya. Misalnya jimpe-jimpe, gitu, marmar, pancingen itu. Padahal di fenomena kedokteran mungkin suduen itu fenomena di mana harusnya makanan itu dicerna tapi nganggur sampai nggak bisa dicerna kali, Dok. Gimana? Gitu. Sewu, sebagaimana lah misalnya Prof. Suyanto itu kok mau olahraga, nggak sabar nunggu 2 jam setelah Hmm, makan itu ya suduan itu. suduen. Wah, Kram, kram, kram perut apa ya, Prof? ya, 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 udahlah. Ya, oke lah, Dok. Terima kasih, Dok, atas tausiahnya. Ini insya Allah saudara-saudara jangan lewatkan tausiah
dokter dan ustadz kita di channel ini setiap minggu sekali. Hanya saja pray kira-kira 5 kali atau 6 kali akibat dokter harus memelihara jamaah haji supaya tetap sehat, bugar ibadahnya di tanah suci. Begitu dok. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.